Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala faslun wa min ma'asil batni aklur riba wal maksi wal ghasbi was sariqah. Jamaah saudara-saudara Majelis Kopi Hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sulamut Taufiq lil Allama Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, kita lanjutkan penjelasan yakni terkait maksiat-maksiat. Sebelumnya kita bahas ada maksiat hati, maksiat yang dilakukan oleh hati, yang mana yang perlu diingat bahwa maksiat yang dilakukan oleh hati itu dosanya lebih besar daripada yang dilakukan oleh anggota tubuh lainnya. Begitupun sebaliknya, ibadah yang dilakukan oleh hati pahalanya lebih besar daripada ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh lainnya. Kemudian pembahasan kita masuk kepada wamin ma'asil batni, yaitu sebagian atau setengah dari maksiat batin. Perut juga bisa maksiat. Perut juga bisa maksiat. Apa yang dimaksud daripada maksiat perut? Contohnya aklur riba, yaitu memakan harta riba. Sebelumnya kita udah bahas di dalam kitab ini juga, yaitu terkait macam-macam riba. Ada riba fadl, ada riba iyad, ada riba nasi'ah, ada riba qarat. Apapun bentuknya, yang dikatakan riba adalah haram. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saking besarnya dosa riba. Riba itu kata Rasulullah memiliki 73 cabang dosa. Ada 73 cabang dosa. Aisaruha, yang paling ringannya, yang paling cetek, paling kecilnya daripada dosa riba itu mithlu an yankihar rajul ummahu. Dosanya seperti seseorang yang menikahi emaknya sendiri, yang berzina, yang bersetubuh dengan ibunya sendiri. Itu dosanya riba. Jadi termasuk riba itu adalah akbarul kabair, termasuk dosa besar. Bahkan ada satu kisah yang mungkin kita udah pernah ceritakan juga. Ada seorang pemuda. Pemuda ini emang doyan mabok. Segala macam minuman keras, khamar, merek apapun dia udah cobain, dia udah rasain. Emang dia doyan mabok, dia demen mabok. Tempo-tempo ada orang datang ngingetin dia. Ada orang lain datang ngingetin dia bahwasanya minum khamar itu adalah haram. Mabok-mabokan itu haram. Cuman yang diingetin ini ngeyel. Padahal yang ngingetin orangnya udah halus banget ngomongnya. Jangan minum khamar. Khamar itu dalam agama Islam hukumnya haram. Jangan coba-coba dah deketin yang haram. Lagu lu pakai ngingetin gua. Ngeyel nih dia. Kesel tuh yang ngingetin. Lah kagak sabaran, orang kalau mau dakwah mah kudu banyak sabar. Dia kesel. Yang diingetin ngeyel. Saking keselnya itu orang sampai ngomong begini. Kalau memang ada sesuatu yang lebih haram daripada meminum khamar, maka saya bakal ceraiin bini saya talak 3. Sampai sebegitunya tuh. Karena kesel udah ngasih tahu baik-baik
malah orangnya ngeyel, dia sampai bilang begitu. Kalau ada sesuatu yang lebih haram daripada khamar, maka saya bakal ceraiin bini saya talak 3. Pulang dah tuh ke rumah. Sampai rumah, kepikiran dia, omongan dia. Waduh, kalau emang ada tuh ya sesuatu yang lebih haram daripada khamar, gue bakal cerai nih sama bini gue. Gara-gara emosi tuh nggak bisa nahan tuh, dia omong sampai begitu. Karena dia bingung, dia gelisah, dia kepikiran ya. Akhirnya dia datang ke seorang ulama di masa tersebut. Namanya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, ya, yang seperti kita kenal. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar belajarnya ke Rasulullah SAW. Dinanya dia kepada Imam Malik, diceritain. Nanya, ya Syekh, ya Imam, apakah ada sesuatu yang lebih haram daripada meminum khamar? Kata Imam Malik begini, besok dah ya datang lagi kemari jam segini, saya mau cari dulu, saya mau murojaah dulu, apakah ada sesuatu yang lebih haram daripada meminum khamar. Itu Imam Malik tuh ditanya sesuatu, ulama besar kagak main langsung jawab. Ini ya, kita baru dipanggil Ustadz, ada orang nanya, wah itu kagak boleh lu begitu. Setahu saya nih, ya, ini yang begini-begini nih, penyakit Ustadz karbitan. Nanya, ada orang nanya, ntar dulu, baik-baik kita menentukan satu hukum. Dari mana referensinya, ini segala macam. Ini Imam Malik aja yang sekelas Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ditanya begitu, ntar saya lihat dulu ya, saya murojaah dulu. Ini kita Ustadz bukan, siapa bukan? Main jawab aja. Imam, kita bukan imam. Makmum aja masbuk, kita makmum. Ditanya begitu, kata Imam Malik, ntar dulu, besok balik lagi dah. Betulan tuh, orang itu datang lagi tuh ke Imam Malik besoknya. Baru kata Imam Malik dijawab, ada sesuatu yang lebih haram daripada meminum khamar, yaitu adalah riba. Jadi riba itu adalah sesuatu yang termasuk akbarul kabair, dosa yang besar. Melakukannya, apalagi memakannya, memakan harta riba, termasuk maksiat perut. Maka jauhin dah tuh riba. Ya ayyuhalladzina amanu la takulur riba ad'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba yang berlipat ganda. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah pada Allah, maka kalian akan beruntung. Ya, jauhin riba. Susah Ustaz, sekarang di mana-mana apa-apa riba. Kalau begitu tetap kita punya keyakinan riba itu haram. Jangan menghalalkan riba. Umpamanya kita ada dalam satu ruangan. Di satu ruangan itu banyak banget tai tikus. Tai tikus kalau kita makan boleh apa kagak? Lah iya, siapa juga yang mau makan gitu ya? Haram. Tapi kalau umpamanya keinjek, ya emang udah kita kagak bisa ngindarin. Begitu tuh. Ya, ilustrasinya. Nah, sekarang di mana-mana riba. Umpamanya kita kagak sadar atau memang ya kena juga, ya udah, ma'fu anhu. Seperti tadi, di satu ruangan memang udah banyak batai tikus. Kita mau kemana pun juga bakalan keinjak. Nah, itu ma'fu anhu. Cuma kita punya keyakinan jangan sampai menghalalkan riba.
Kemarin udah dijelasin dah panjang lebar tentang riba. Ya. Riba itu bukan berarti bunga itu bukan berarti riba. Tapi gimana ya kemarin? Bunga belum tentu riba. Nah, iya begitu. Kayak orang makan udah pasti minum, tapi minum belum tentu makan. Karena kita harus spesifikkan dulu yang namanya bunga itu. Bunga bank kan ada bunga simpanan, ada bunga pinjaman. Begitu. Seperti yang kemarin pernah udah kita bahas. Wal maksi, dan memakan duit pajak. Apa itu duit pajak itu? Pajak itu adalah sesuatu yang diambil oleh pemerintah ya, dari setiap individu penduduk satu negara. Itu pajak namanya. Dalam sejarah Islam dulu itu ada namanya al-jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang diwajibkan kepada non-muslim. Dulu tuh. Pajak yang diwajibkan kepada non-muslim demi memberikan keamanan dia menetap di satu negara itu. Cuman kemari-mari bukan cuma non-muslim doang yang bayar. Karena udah bercampur, apalagi di Indonesia negaranya demokrasi. Iya. Enggak cuma non-muslim, muslim juga bayar pajak. Apakah boleh halal atau haram bayar pajak? Boleh-boleh aja. Karena tadi tergantung, ada syaratnya. Membayar pajak tuh dalam ketentuan agama Islam ada syarat-syaratnya. Boleh enggak nih? Halal atau haram nih pajak itu? Tergantung. Syaratnya itu yang pertama, adanya kebutuhan primer yang jelas, yang nyata. Apa contohnya? Tadi soal keamanan. Kita nggak bisa menjamin dengan sebegini banyak orang di satu penduduk dalam satu negeri untuk memberikan keamanan, nggak bisa. Ada orang jahat atau ada orang dari negara lain yang ingin menyerang, maka dalam hal ini dibutuhkan satu lembaga atau instansi, tentara atau semacamnya. Dan untuk menggaji mereka, yaitu tuh dari pajak. Begitu. Boleh begitu. Atau kemudian syarat berikutnya adalah berlaku adil. Yang dituntut untuk membayar pajak adalah orang-orang yang mampu. Jadi keadilan di sini bermain. Kalau orang yang tidak mampu juga dituntut untuk membayar pajak, maka ini tidak dibenarkan. Ya, yang membayar pajak, ya dilihat dulu kemampuannya. Kemudian ini yang paling penting. Pajak dalam Islam dibolehkan karena untuk kemaslahatan. Dari rakyat untuk rakyat. Apa contohnya kemaslahatan itu? Untuk memperbaiki fasilitas negara, ya, jalan, sarana atau semacamnya, atau ada bencana segala macam. Ini yang bermain di sini, duit pajak. Tapi kalau duit hasil pajak ini dimakan dengan cara yang zalim, ya, istilahnya korupsi, duit pajak, ya kan, udah banyak kan tuh. Kayak terakhir kemarin yang sampai viral banget tuh kan, yang gara-gara anaknya berantem naik mobil Rubicon tuh, sampai bapaknya ikut kena kan gara-gara itu pajak tuh. Malah justru itu orang pajak ya. Iya, siapa namanya dah? Yang begitu boleh nggak? Yang begitu tidak dibenarkan. Itu yang diharamkan dan itu termasuk maksiat perut. Memakan harta pajak. Karena tadi pajak harusnya dialihkan untuk kemaslahatan umum, untuk masyarakat juga baliknya. Wal gosop. Gosop itu apa ya? Gosop itu adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dengan cara terang-terangan meskipun tidak bertujuan untuk memilikinya. Kalau kata kita, minjem dah bentaran, cuman orangnya gak ketahu. Itu gosop namanya. Mengambil barang milik orang lain dengan cara terang-terangan tanpa seizin pemiliknya, meskipun tidak bertujuan untuk memilikinya. Ngambil tuh.
Itu namanya gosop. Beda dengan sarikoh. Sarikoh itu mencuri. Apa mencuri itu? Mengambil barang milik orang lain secara diam-diam dengan tujuan untuk memilikinya. Tuh, beda nggak? Gosop sama sarikoh beda nggak? Kalau gosop ngambil barang orang terang-terangan tanpa izin, meskipun tidak bertujuan untuk memilikinya, itu namanya gosop. Kayak ada roti punya orang, udah kita ambil aja, meskipun kita nggak makan, itu termasuk gosop. Ntar orangnya nyariin, lah mana roti saya ya, atau pakai sendal kagak ngomong-ngomong, meskipun tadi dibalikin, itu namanya gosop. Hah? Iya. Kalau begitu kan namanya tanpa izin. Kalau dengan izin ya lain soal. Nah, kalau wasarikoh di sini mencuri, mengambil barang orang diam. Kalau diam-diam pakai izin nggak? Lah kagak. Diam-diam mah nggak pakai izin, dan dia bertujuan untuk memilikinya. Itu namanya sarikoh. Wa kulli ma'khudin, dan setiap yang diambil bi muamalatin dengan cara haramah syar'u, yang diharamkan oleh syariat. Ya pakai namanya tuh. Kalau barang yang diambil nilep, ngebetak, apalagi? Ya pokoknya yang diharamkan sama syariat, ngambil sesuatu. Kayak jual beli juga yang diharamkan, yang kemarin kita udah dipelajarin tuh. Jual beli yang diharamkan, apa ya contohnya? Kita ngejual pisau, terus ada yang beli, kita tahu yang beli ini dia gunain pisau buat ngebunuh, buat ngerampok, kita kasih. Nah duitnya kita makan, haram. Ya. Atau jual beli yang memang dia jual beli barang yang haram. Jual beli barang yang haram apa? Jual beli jual beli barang yang haram. Jual beli narkoba, jual beli minum-minuman keras. Hartanya, ini bicara masalah hartanya. Kalau jual belinya udah jelas haram, tapi hartanya hasil daripada penjualan itu, hasil yang diambil dari penjualan atau dengan cara yang tadi diharamkan syariat, itu adalah termasuk maksiat perut. Ya, paham tuh? Paham nggak? Wasyurbul khamri, dan meminum khamar. Apa itu khamar? Khamar itu arak ya, yang memabukkan, muskir. Kullu khamrin muskir, wa kullu muskirin haram. Termasuk juga akbarul kabair, dosa yang besar nih meminum khamar. Maka kata Nabi SAW, ijtanibu al-khamra, jauhkan diri kalian daripada meminum khamar. Fa innaha ummul khaba'ith, karena sesungguhnya khamar itu adalah induk dari segala macam bentuk keburukan. Itu khamar. Orang bisa ngelakuin segala macam bentuk dosa gara-gara minum khamar. Pernah ada satu cerita, seorang pemuda yang ahli ibadah, asli taat pada Allah, doyan ama yang namanya amal baik, rajin ibadahnya, sholatnya, puasanya rajin. Tiba-tiba di kampung itu juga ada perempuan yang demen sama dia. Tapi perempuan ini memiliki niat yang jahat. Dia pengen memiliki laki-laki atau pemuda itu. Segala macam cara dia pikirin. Akhirnya dia nyuruh orang, ya orang suruhan dia datang ke rumah tuh si pemuda, supaya manggil pemuda itu datang ke rumah nih perempuan.
Datang dah tuh orang suruhan ke rumah. Dia bilang bakal mau ada urusan, dipanggil dulu nah sama saya punya nyonya. Tuh si perempuan itu dianterin tuh, ngikut dah tuh. Ngikut, dia karena merasa terpanggil, kali ada sesuatu yang bisa dibantu. Dia datang ke rumahnya. Sampai rumahnya dikunci tuh sama perempuan. Dikunci tuh sama perempuan. Dan di situ kata perempuan, "Inni wallah, demi Allah, da'autuka, aku telah memanggilmu, ya, ma da'autuka li syahadah. Inni wallahi ma da'autuka li syahadah. Demi Allah, saya memanggilmu bukan karena untuk menjadi saksi, bukan untuk meminta bantuan, bukan. Walakinni, akan tetapi aku memanggilmu, da'autuka litaqa alayya, untuk berhubungan badan denganku. Au taktul hadzal gulam, atau bunuh nih bocah kecil. Au tashrab hadzal khamar, atau minum khamar nih." Jadi dihadapi nama tiga dia. Dia masuk ke dalam tuh rumah perempuan, dikunciin, ditawarin mau berhubungan badan, apa nih bunuh anak kecil, apa minum khamar. Nih si ahli ibadah nih mikir, pemuda ini, kalau tiga-tiganya nih semuanya dosa, ya dosa. Dia pikir gitu. Cuman dia pengen ngambil yang ringanan aja deh, dosanya yang mana gitu. Kalau berzina ya jelas, ya ada sesuatu yang dirugikan juga tuh perempuan gitu. Kalau ngebunuh bocah, ya udah pasti ada yang dizolimi juga. Ngebunuh orang kagak bersalah tuh bocah, main dibunuh aja. Kata dia tuh, coba minum khamar aja dah ini dah. Diminum sama dia khamar, dapat segelas. Baru segelas dia udah tipsy. You know tipsy? Dia setengah mabok dah. Minum 2 gelas kentang. Apalagi ada dorongan tuh. Ya udah begitu. Ya udah mabok, udah ngeplay, dia minta lagi terus, minta tuangin lagi. Sampai dia mabok berat, kemudian dia terjerumus lebih dalam dan dia tergoda melihat wanita yang ada di dekatnya. Berhubungan badan dia, berzina. Udah selesainya, dia ngeliat ada anak kecil. Wah, ntar bakalan berabe nih, ketahuan kemana-mana, dibunuh anak kecilnya. Gara-gara minum khamar doang tuh, semua dosa dilakuin, dosa besar semuanya. Ngebunuh apalagi, gara-gara minum khamar. Jadi khamar itu adalah sesuatu dosa besar, dan juga kata Rasul dapat menghilangkan akal, ngerusak akal. Orang kalau minum khamar itu bisa ngerusak akal. Khamar itu bisa ngerusak akal. Jangan salah-salah kita selalu punya pikiran lagi banyak masalah, dilimpahinya sama mabok-mabokan, nambah banyak masalah. Harusnya akal digunakan untuk kita menyelesaikan masalah, malah minum khamar yang akhirnya khamar itu merusak akal kita. Nggak selesai masalah, malah nambah masalah. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, ada solusinya di mana? Pegadaian. Astagfirullahaladzim. Jadi jauhin minum khamar. Wa haddus syarib, dan hukuman orang yang minum khamar, arba'una jaldatan, sebanyak 40 kali cambukan. Lil hurri, bagi orang yang merdeka. Wa nisfuha, dan setengahnya. Dari cambukan berapa setengahnya? 20 cambukan. Lir raqiqi, bagi budak. Jadi orang yang minum khamar itu hukumannya, orang yang merdeka, mau laki mau perempuan, dicambuk sebanyak 40 kali cambukan. Mau laki mau perempuan. Tapi budak, artinya orang yang belum merdeka, berapa kali? 20 kali cambukan. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Selain daripada mazhab Imam Syafi'i, yang 3 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, hukuman orang yang minum khamar
itu 80 kali cambukan bagi orang yang merdeka. 80 kali 80 kali cambukan, beda tuh. Ya. Kalau yang merdeka 80 kali, kalau budak 40 kali. Itu mazhab selain Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, yang merdeka 40 kali cambukan, yang budak setengahnya, yaitu 20. Walil imami, dan bagi pemimpin, orang yang memimpin satu negeri atau punya kekuasaan, dia minum khamar, maka hukumannya azyadatu ta'zirat, ada tambahan sebagai takzir. Apa itu takzir? Takzir itu adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya, yang tidak ada dinasnya, nggak ada. Artinya hukuman yang tidak ada aturannya. Itu takzir, sebagai takzir. Ya, orang kepalanya aja minum gitu loh, pemimpinnya aja minum, gimana yang dipimpin? Maka pemimpinnya ketika minum hukumannya lebih daripada yang dipimpin. Berapa kali batasannya? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, hukuman bagi pemimpin yang meminum khamar itu tambahannya dari mulai 40 sampai 80 kali. 40 sampai 80 kali cambukan. Kalau dulu sih zaman Rasul dicambuknya pakai pelepah korma, kalau kagak pakai sendal. Sendalnya bukan sendal bakyak, sendal kulit. Sendal bakyak lah habis tulang pada. Sendal kulit dulu atau pelepah korma. Kalau sekarang udah ada model cambukannya deh macam-macam. Ya. Jangan pakai buntut pari. Ya ini sebagai apa? Sebagai deraan ya, supaya orang tuh kapok untuk minum khamar. Dan khamar itu termasuk najis. Khamar itu termasuk najis. Contoh misalkan kita punya pakaian, kejatuhan tetesan khamar, maka ada najis di pakaian kita. Itu baru di pakaian, apalagi dimasukin ke dalam perut. Itu khamar. Ya, jadi masalah tuh. Maka itu adalah maksiat perut. Wa minha, dan setengah dari maksiat perut, aklu kulli muskirin, memakan setiap yang memabukkan. Apa contohnya? Al-hashish. Al-hashish, ganja, ya, obat-obatan terlarang, narkotika, ya. Kalau miras tadi jelas, ini yang bentuknya seperti kayak makanan gitu. Kalau tadi miras itu minuman, kalau miras antika, no way gitu ya. Aklu kulli muskirin, setiap yang memabukkan, ganja atau apapun contohnya yang memabukkan. Wa kulli najisin, dan setiap bangkai. Nah, setiap apa? Setiap najis. Contohnya bangkai. Bangkai itu termasuk daripada najis. Kecuali 3 bangkai. Apa? Ikan, belalang, manusia. Jadi kalau makan ikan boleh nggak? Yang bangkainya. Bangkai ikan boleh dimakan? Boleh. Bangkai belalang? Bangkai manusia? Ya, jangan. Bangkai manusia jangan. Sebau-baunya bangkai manusia. Memakan setiap hal yang najis itu adalah maksiat perut. Contohnya tadi bangkai, atau bukan bangkai tapi daging benar tapi dari hewan yang diharamkan, itu juga nggak boleh. Contohnya makan daging babi, makan daging anjing, atau daging anjing, babi dan keturunannya, itu nggak boleh juga dimakan. Ya, artinya maksiat perut, memakan daging hewan yang haram. Meskipun babinya disembelih dengan cara yang halal, tetap aja. Ya, misalkan mau nyembelih anjing di leher, digorok begitu, sama kayak orang nyembelih sapi, tetap. Ya, tetap itu bangkai. Nggak boleh, itu najis. Wa mustaqdarin, dan memakan setiap yang menjijikan. Ingus contohnya.
ya, upil, ada apa yang menjijikan, conge. Ya kali saking laparnya dia makan nasi kagak ada lauk, dilihat ada upil jatuh. Lah main dah nasinya, jangan yang menjijikan. Wa aklu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim, udah jelas termasuk perbuatan yang zalim, memakan harta anak yatim karena bukan hak kita. Awil auqaf, atau barang-barang yang diwakafin. Wakaf termasuk wakaf. Ala khilafi ma syaratal waqifu, dengan cara menyalahi ma syaratal waqifu, apa-apa yang telah disyaratkan atau mensyarati al waqifu, orang yang mewakafinya. Jadi kalau kata orang yang wakafi ada aturannya begini-begini, ya udah itu wakaf dan kita nggak boleh mengambilnya. Nggak boleh mengambilnya untuk milik pribadi, karena yang sudah diwakafkan itu adalah pastinya milik umat. Wal ma'khud biwajhil haya, dan memakan harta atau barang yang diambil atau yang diterima dengan atau karena malu atau takut. Apa contohnya? Pemalakan. Kita mengambil barang atau harta orang karena orang itu takut kalau kagak ngasih kita, atau malu. Premanisme yang udah sekarang tuh tahu aja tuh dia tuh ya, kejadian di sono. Iya. Mengambil atau memakan harta atau suatu barang yang diambil dengan cara paksa lah gitu, karena membuat orang tuh takut kalau nggak ngasih, atau membuat orang tuh malu kalau nggak ngasih, maka itu tidak dibenarkan, itu termasuk maksiat perut. Suapan, ya. Maka kalau kita nerima ada orang yang mau menyuap kita, ada orang yang mau nyogok kita, kata Imam Romli, diharuskan untuk mengembalikannya. Wa yalzumuhu radduh, diharuskan untuk mengembalikannya. Jangan diterima. Ini bahaya. Kalau kita terima, kemudian kita kasih makan anak istri kita dengan cara hal-hal yang seperti itu, maka nggak ada berkahnya semua. Anak bisa jadi ngebangkang sama kita, istri bisa jadi ngelawan sama kita. Dari apa? Dari sesuatu apa yang kita masukkan ke dalam perut mereka. Itu sangat mempengaruhi. Kalau yang kita masukkan adalah yang halal, yang baik, yang benar, maka akan berpengaruh terhadap perilakunya. Tapi kalau yang kita masukkan ke dalam perut mereka atau kita memberikan nafkah mereka dengan cara yang halal, yang haram, maka itu akan sangat berpengaruh buruk buat perilaku mereka. Maka ini tadi tidak dibenarkan untuk mengambil harta karena, atau mengambil barang atau menerimanya dengan karena tadi malu atau takut. Ada orang malak, ada orang nyogok, penyuapan nih segala macam. Ya itu termasuk tidak dibenarkan dalam syariat agama kita. Jadi intinya kita jaga, gak cuman lisan kita, gak cuman mata kita, gak cuman anggota tubuh kita yang lainnya, tapi kita juga jaga perut kita. Ya, sebab kan di dalam Al-Quran tuh dijelaskan, kulu minat thayyibat wa'malu sholihat, makanlah dari hal-hal yang baik, wa'malu sholihat, dan lakukanlah amal yang baik. Jadi di dalam ayat ini tuh ada korelasi sebenarnya, ada hubungan antara apa yang dimakan dan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan. Kalau ada orang umpamanya diajakin untuk kebaikan susah, diajak ngaji rada ora, kagak mau banget, males. Bukan karena dia nggak punya waktu, bukan karena dia sibuk, bukan karena apapun, tapi mungkin kita introspeksi apa yang masuk ke dalam perut kita, yang buat ngebales ibadah, yang buat kita kagak mau buat ibadah ngelakuin kebaikan dari asumsi apa yang kita masukkan, asupan daripada yang kita konsumsi di dalam perut kita. Itu sangat pengaruh. Jadi kita perhatikan sekarang apa yang kita makan,
apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum. Ya, karena itu termasuk daripada maksiat terus wallahu a'lam bisawab bisiril Fatihah.